Oke. Oke, kita mulai ya dari awal ya. Bu Asti akan membuka Word dulu gitu ya. Bagaimana sih proses kita menganalisis data gitu ya. Ini Bu Asti akan share screen langsung di desktopnya. Biar ketika minda-minda nggak perlu share. Gimana? Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah kelihatan? Oke, siap. Ini tadi pertanyaan Arsyad mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga ya terkait dengan ini. Nah, bagaimana sih kita melakukan analysis terhadap data gitu ya. Ini Bu Astri biar teman-teman tuh kalau mau melakukan ini eh, tugas ataupun mau menulis berita di koran gitu ya, itu tidak analisisnya tidak omong kosong gitu ya, tetapi sudah analisis secara ilmiah gitu ya. Nah, ini langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah dalam melakukan atau dalam membuat gitu ya, membuat artikel dengan analisis data sekundernya. Ini ya teman-teman ya, kita mulai yang pertama. Pertama tentukan tema, gitu ya. Bu Asri nggak suka ya kalau ada apa itu namanya. Ini loh bawah-bawahnya ini. Yang pertama, tentukan tema, gitu ya. Tentukan tema yang akan ditulis gitu, dibahas, dianalisis. Nah, atau ditulis misalnya. Nah, ini misalnya teman-teman akan menulis terkait apa ya yang kira-kira tema-tema demografi ya, misalnya eh, jumlah gitu ya atau perkembangan gitu ya. Saya akan menganalisis terkait perkembangan ketenaga kerjaan gitu ya, ketenaga kerjaan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Misalnya teman-teman mau meneliti tentang ini gitu ya, maka teman-teman fokusnya adalah yang kedua adalah berarti fokusnya adalah mencari data DIY ini tahun 2018 sampai 2022 gitu ya. Nah, maka yang kedua ini teman-teman kemudian mencari apa namanya datanya dulu gitu ya. Maka kita akan mengunduh data sebentar ini kok ini ya Bu Astri kok enggak ada masih ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman mencari data, mengunduh data ketenaga kerjaan di DIY pada tahun tersebut. Nah, nih kita praktekkan langsung ya. Gimana cara mengunduhnya gitu ya, teman-teman. Kita langsung mencari ke BPS dulu gitu ya. Atau kalau mau gampang ya, misalnya data tenaga kerjaan DIY itu nanti pakai Google juga bisa gitu ya, biar malah segera ini kan. Tapi ya guys, saya Google ya. Data ketenaga kerjaan Provinsi DIY. Nah, ternyata di sini ada punyanya Bapeda. Langsung kita masuk aja ke sini gitu ya, itu bisa juga. Nah, oke. Nah, ini di sini gitu ya. Di sini ada datanya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini. Oh, di sini itu ada dataku terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kemudian perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan semuanya ada. Ada juga
data gitu ya, kependudukan dan catatan sipil. Nah, teman-teman selain nyari di Google tadi, teman-teman juga bisa langsung ke BPS gitu ya, di search gitu ya, misalnya ketenaga kerjaan, data ketenaga kerjaan ini juga bisa dicari mana yang kira-kira data itu mudah dianalisis gitu ya. Oh, tenaga kerja gitu kali ya. Memang ya di BPS itu kalau nggak sesuai malah mending langsung di Google ya kayak gitu ya. Atau langsung ke sini aja publikasi gitu nanti bisa teman-teman mencari data terkait dengan oh ini kecamatan dalam angka ya guys. Kecamatan dalam angka juga bisa diambil seperti itu. Tadi aku yang ketenaga kerjaan tadi udah kayaknya buka juga. Nah, misalnya ini yang dari BPS tadi sudah ada data keadaan angkatan kerja Indonesia. Nanti tinggal diunduh kemudian mencari yang apa namanya Yogyakarta. Ini Bu Astri ini kan dulu ya di sini ya. Unduh publikasi, masukkan email, kemudian unduh. Ini juga ada semuanya di sini. Kita coba unduh ya, teman-teman. Nih, diunduh di sini. Nah, oke. Kita save di download. Save. Nah, oke. Kemudian yang tadi dari Bapeda DIY. Nah, ini ada dua teman-teman. Ada export Excel-nya atau teman-teman ternyata di sini sudah ada ya 2018 sama sampai 2022. Nah, ini ada penduduk usia ini ya kerja PUK lebih dari 15 tahun itu berapa totalnya. Kemudian status pekerjaan utama usaha ini semuanya ada di sini ya. Nah, ini perkembangannya seperti apa angkanya. Nah, kemudian teman-teman bisa unduh gitu ya. Ada yang terkait dengan real estate berapa. Nah, ini lengkap sekali di sini. Teman-teman bisa chat di export Excel-nya juga bisa klik aja export Excel misalnya ya. Nah, atau versi hitam mungkin di PDF ya. Nah, ini mungkin diarahkan ke PDF, kemudian ini di print ya kalau kalau mau dicetak ini seperti itu. Jadi sangat tersedia data-datanya. Nah, teman-teman, ini sudah ada yang dua data yang kita peroleh gitu ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman langsung saja kita bikin folder dulu di Mendeley gitu ya untuk mempermudah gitu ya. Kita create folder gitu ya. Langsung ketenaga kerjaan. Nah, 2022. Nah, ini kemudian kita masukkan dulu apa namanya? Kita masukkan dulu tadi data-data tadi supaya apa semuanya menjadi satu folder. Kalau Bu Astri memang kadang milih masukkan langsung kepada Mendeley. Nah, langsung kita add files gitu ya. Kita lihat tadi di download ya tadi sudah ada data ketenaga kerjaan tadi nama filenya apa ya guys lupa Bu Astri tadi Excel ya sama ini ini DIY statistik sama satunya tadi apa sih namanya ya kok lupa Bu Astri keadaan angkatan kerja oke keadaan angkatan kerja ya sama satu lagi keadaan angkatan kerja. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Ya, kok nggak masuk yang satunya ya, yang keadaan. Oh, udah. Nah, ini sudah masuk di sini untuk datanya. Nah, setelah memperoleh data, teman-teman amati dulu datanya gitu ya. Setelah mengunduh data ketenaga kerja, kemudian yang ketiga adalah mengamati dan memahami data, memahami data. Nah, ini yang penting teman-teman lakukan gitu ya. Nah, ini kan analisisnya secara deskriptif ya. Kemudian kita buka dulu gitu ya. Tadi yang sudah kita unduh tadi. Kita buka dulu di bisa di Mendeley, bisa di luar Mendeley gitu ya. Misalnya kita simpan juga di lainnya. Nah, ini kita lihat juga. Misal seperti ini ya. Sebentar ya, Excelnya masih muter. Nah, di sini nih tenaga kerjaan itu
dibagi-bagi dalam beberapa ini variabel yang diukur gitu ya. Ini ada variabel yang diukur ya. Itu mulai dari kita masuk ke ini kok aneh banget ya. Nah ini, mulai dari penduduk usia kerjanya itu totalnya berapa tahun 2018 sampai 2022. Ini kalau 2022 ini masih ya, kalau merah-merah begini ini apa masih dalam konfirmasi. Karena ini kan tahunnya masih 2022 ya, jadi belum selesai melakukan analisis. Nah, nanti teman-teman bisa ambil di 4 ini saja, 1, 2, 3, 4 misal seperti itu ya. Nah, ini kita kasih tanda ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini itu ada angkatan kerja, berapa penduduk usia kerjanya berapa. Nah, ini kita tandai pakai ini ya, apa namanya? Stabilo gitu ya di sini. Oh, ada penduduk usia angkatan kerja di sini. Nah, kemudian yang angkatan kerja itu ada beberapa ini ya. Misalnya teman-teman analisisnya itu ingin membandingkan antara jumlah yang bekerja gitu ya. Penuh, tidak penuh gitu kan. Ini ada setengah menganggur ya. Berdasarkan jenis kelamin juga bisa. Nah, di sini datanya juga ini ya sesuai dengan jenis kelaminnya seperti itu. Nah, ini misalnya ada yang bekerja penuh gitu teman-teman. Ini bisa dilakukan seperti ini gitu ya. Ini pekerja tidak penuh, kemudian setengah menganggur gitu ya. Ini juga ada di sini gitu ya. Ini kemudian ada juga yang pengangguran. Berapa jumlah pengangguran yang ada di Indonesia di Yogyakarta gitu ya. Berdasarkan data dari Bapeda itu, maka teman-teman bisa melihat di sini. Ini misalnya pengangguran ini alhamdulillah loh turun ya. Turun tapi kemudian naik lagi gitu ya. Dan di 2022 ini karena belum selesai turun lagi gitu ya. Nah, ini adalah variabel-variabel yang apa saja yang akan teman-teman analisis itu ditentukan dulu gitu ya. Jadi dari data-data ini semua nanti teman-teman bisa membuat tabel baru lagi gitu ya. Jadi tidak ini di copy paste gitu enggak, tetapi bisa diambil saja. Misalnya saya hanya ingin melihat berapa jumlah angkatan kerjanya, kemudian juga yang bekerja itu berapa totalnya, kemudian bekerja itu kan ada beberapa jenis ya, ada yang pekerja penuh, ada yang tidak penuh atau part timer, ada yang setengah menganggur, kemudian juga ada pengangguran berapa gitu ya. Nah, kemudian saya juga ingin melihat DIY itu perbandingan antara yang angkatan kerja dengan yang bukan angkatan kerja itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kemudian teman-teman bisa juga melakukan analisis di sini gitu ya. Di sini teman-teman misalnya yang bukan angkatan kerja kita tandai gitu ya, ini tetap dengan warna orange misalnya. Kemudian yang sekolah itu berapa, mengurus rumah tangga berapa, ini juga semuanya apa namanya bisa dianalisis oleh teman-teman. Kemudian setelah itu tingkat pengangguran terbuka berapa dan sebagainya. Ini pilihan dari teman-teman. Saya hanya ingin menganalisis 5 variabel saja, Bu. Oke, ambil saja 5. Jadi tidak perlu ini data semuanya di copy, tetapi bisa membuat data baru kemudian di copy. Misalnya cara membuat tabel baru, Bu kasih tutorialnya ya. Malah tadi tutup dulu aja nih. Nah, mengamati dan memahami data, kemudian tentukan variabel gitu ya, tentukan variabel yang akan dianalisis. Ya, misalnya tadi saya hanya ingin melihat pada sebagai contoh pada data itu ya adalah satu jumlah angkatan kerja. Terus kemudian yang saya lihat lagi adalah jumlah yang bekerja dengan berbagai jenis bekerja ya, dengan berbagai jenis apa namanya model pekerjaan gitu ya atau jenis pekerjaan. Terus kemudian yang ketiga ingin melihat angka pengangguran. Nah, maka teman-teman bisa membuat tabel dulu gitu ya. Tabelnya antara pengangguran, kemudian jumlah angkatan kerja, jumlah yang bekerja ini bisa dibikin menjadi 3 tabel. Misalnya contohnya seperti ini ya. Nomor gitu ya, insert tabel, misalnya ada 3 nomor, jumlah angkatan kerja, tahunnya ada berapa tadi? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Bisa seperti itu sambil yang
bekerja misal langsung. Yang pengangguran nanti yang disembunyikan. Misalnya ini dijadikan 2 tabel. Ini nomor. Ini nanti diginikan tabelnya ya. Ini jumlah total ya, angkatan kerja ya, kemudian ini per tahunnya ya. Tahun ini jumlah angkatan kerjanya. Variabel ya. Oh ini nggak perlu ya, kalau ini nggak perlu guys. Ini tahun ini jumlah angkatan kerja. Yang 2011, 2019, 2020, dan 2021. Misal seperti ini ya. Ini nggak pada tidur kan guys? Masih stay tune? Iya Bu. Gak apa-apa. Mbak Asri anu kok apa namanya? Sudah sangat memahami kalau kuliah online gitu ya. Nah, ini kan tadi ini adalah jumlah yang pertama kan ini ya. Ini adalah variabel yang diukur gitu aja, langsung tulis variabel yang diukur. Satu misalnya satu tadi apa tadi? Ini nggak usah pakai ini. Ya saya lagi ngajar Mbak Wi, gimana? Ada, gua ada Mbak. Nanti kirim ya. Ada kok kayaknya. Mbak Ria ada. Mbak Nurul itu ada kayaknya. Ada kok. Atau Mbak Nurul 6% aja Mbak Wi. Oh, Mbak Ria yang 5%. Ada. Oh. Kemarin kirim ke aku kok. Ada di email, nanti tak kirim ya. Habis ngajar ya saya. Nah. Oke. Guys. Ini jumlah angkatan kerja ya. Angkatan kerja. Oke. Kemudian ini tak dulu. Sebentar ini ya. Yang kedua tadi adalah jumlah yang bekerja ya. Bekerja. Tapi tadi kan ada banyak sekali ya teman-teman ya. Itu ada yang bekerja ke Excel-nya lagi. Nah, ada yang bekerja penuh, bekerja paruh waktu dan sebagainya. Nah, ini kemudian dipindah aja di sini. Misal ya. Ternyata data berdasarkan jenis kelamin nggak ada gitu ya. Berarti teman-teman langsung ini aja. Ternyata tidak lengkap datanya. Nah, ya, sampai sini aja. Nah, tinggal dipindah seperti ini gitu ya. Nah, nanti jangan lupa ditulis di sini sumber misalnya data Bapeda, data Bapeda, DIY 2022. Seperti itu. Nah, nanti ini teman-teman dan seterusnya. Nah, setelah mengamati dan memahami data, maka kemudian teman-teman kan, oh iya ya, apa yang ingin melihat yang bekerja, angkatan kerja, bekerja, kemudian tadi ada bekerja penuh ya, penuh, kemudian bekerja paruh waktu, dan juga setengah pengangguran. Dan setengah pengangguran. Oke, nah ini kemudian dari sini apa namanya? Dari sini teman-teman bisa melakukan analisis dan sudah tahu ya yang akan kita analisis gitu ya. Nah, kemudian setelah mengamati data dan juga mengunduh data ini, maka yang selanjutnya untuk bisa melakukan kajian terhadap data ini, maka yang selanjutnya membuat kerangka dulu ya, kerangka tulisan dulu gitu ya, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisannya bagaimana gitu ya? Oh iya, saya berarti yang pertama karena tadi terkait dengan ini tadi ya perkembangan ketenagakerjaan DIY ini, maka kita tulis dulu kerangkanya. Yang pertama bagian 1 akan membahas terkait ini ya, ini aku.
introduction-nya dulu gitu ya, pendahuluan. Gitu ya. Akan bicara terkait ketenaga kerjaan itu apa dan bagaimana. Nah, ini sudah mulai mensitasi gitu ya, mensitasi tulisan yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua setelah pendahuluan maka saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian atau metode analisisnya. Nah, ini jelaskan metode analisisnya dengan analisis deskriptif misalnya itu dengan menggunakan data sekunder. Oke. Nah, ini juga di sini teman-teman bisa di pendahuluan ini tampilkan atau tuliskan ya, tuliskan terkait dengan teori yang akan digunakan untuk menganalisis. Gitu ya, ini seperti itu. Nah, ini dimasukkan. Kemudian bagian ketiga saya akan melakukan ini ya, finding and discussion atau temuan dan diskusi. Tabel yang tadi sudah dibuat. Nah, ditampilkan pada bagian ini, ditampilkan pada bagian ini. Nah, yang pertama teman-teman ini ya, berbicara tentang angkatan kerja dulu. Nah, kemudian di sini ya angkatan kerja ya, tampilkan tabel analisis, tuliskan analisis kalian. Nah, dan kemudian diskusikan dengan membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Sini ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga sama polanya. Yang kedua membahas terkait dengan bekerja gitu ya. Bekerja berapa itu juga sama. Yang teman-teman lakukan adalah tampilkan tabel dan juga analisis gitu ya. Sama polanya persis. Nah, kemudian yang ketiga bisa berbicara terkait dengan pengangguran. Pengangguran juga sama di sini. Tampilkan ini tabel dan tulisan gitu ya, sama seperti ini. Nah, kemudian baru di bagian terakhir setelah ini semuanya itu adalah oh iya, nanti kerangkaku seperti ini ya, gitu kan. Di sini apa yang akan ditulis gitu ya, ada bagian ke setelah ini bagian ke D-nya itu adalah conclusion, nah, atau kesimpulan. Kesimpulan ini adalah kerangka tulisan kalian gitu ya. Kemudian yang bagian E-nya itu adalah referensi atau daftar pusaka. Oke, nah setelah ini, oh ya, oke sudah jadi ya ternyata kerangka apa yang akan saya tulis gitu ya. Setelah jadi teman-teman kerangkanya adalah yang kelima itu adalah teman-teman harus mencari referensi. Nah, oke, kita yang kelima. Aduh, kok jadi kayak gini ya, guys? Karena ya penomorannya terlalu tidak rapi Bu Astri, sorry ya. Nah, ini di sini mencari jurnal atau e-book terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, ini bisa menggunakan satu publish or perish. Kemudian yang kedua bisa menggunakan apa namanya Google langsung gitu ya. Nah ini pasti akan praktekkan yang menggunakan publish or perish. Kita klik ya publish or perish.
Kemudian kita akan menggunakan yang ini ya, ini pasti apa new lagi ya, mana kok nggak bisa tak klik. Oke, Google Scholar Search aja ya. Nah ini kita langsung klik apa itu namanya teman-teman, keywordnya ketenaga kerjaan, analisis misalnya, analisis angka angkatan kerja misalnya. Oke, kita batas ini ya, search. Nah ini ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini apa nih analisis? Oh, banyak sekali ya. Ditemukan ada 232 paper gitu ya. Nah, ini kita langsung cek ya, mana yang kira-kira bisa kita gunakan. Langsung kita klik di sini. Misalnya ini ada tulisannya Zubaidi gitu ya. Nah, ini kita klik aja langsung ke arah sini kan. Nah, itu kok ini lemot banget ya yang di UIN anunya. Dia nggak mau ya, sebentar. Oke, nah ini analisis angka tenaga kerja Kota Malang tahun 2018. Oh, kok sama persis ya ternyata dengan tema kita. Maka langsung unduh saja PDF-nya. Nah, langsung diunduh PDF-nya gitu ya. Oke. Kemudian balik lagi tuh ke publish or perish ini biar nggak banyak apa namanya tabsnya, langsung ke publish or perish lagi. Kira-kira mana ya? Oh ini faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pengemudi Grab ini kayaknya nggak perlu ya, jangan yang terlalu jauh. Pembangunan ekonomi kita harus mencarinya ya. Kok terlalu ini ya, terlalu luas misalnya gitu. Langsung aja ini ganti kata kunci ke kerjaan misalnya kerjaan. Ya namanya kita nyari-nyari ya. Itu mana kira-kira yang mendapatkan mendapatkan ini apa namanya, mendapatkan data atau jurnal yang paling mendekati dengan riset kita. Itu memang harus banyak coba-coba gitu ya, nggak bisa sekali kita nyari gitu langsung dapat, enggak, tapi kita harus berpikir menggunakan keyword yang lain. Misalnya keyword yang ini kok ternyata nggak sesuai gitu ya, maka menggunakan keyword yang lainnya. Kemudian juga yang kedua, kalau dengan bahasa Indonesia tidak ditemukan referensi, maka teman-teman langsung menggunakan referensi dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. Dan itu lebih lebih banyak gitu ya hasilnya. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Nah, itu. Kita tunggu dulu ya sambil. Apa sayang? Belum, ya nggak apa-apa, Wi. Aku aman, Mbak Wi. Kain aja, siap. Ntar tak kirim kalau sudah ya. Ini memang begini ya, guys. Kadang-kadang publish or perish karena memang gratisan banget. Itu langsung harus kayak begini terus. Nah, nah kita lihat dulu ya. Kadang muncul seperti itu ya. Banyak banget ya kalau menggunakan kata
Sebentar. Nah, ini dia wow dapat banyak banget ya. Tapi sebenarnya apa namanya? Kita bisa pilih ya. Ini kan yang dari Publish All Paris memang langsung banyak biasanya ya. Nah, tunggu dulu nih. Sudah dapat 980 ya artikel. Nah, oke. Kita langsung milih ya. Misalnya milih yang mana ya? Ini coba. Nah, ini PHK, analisis tren kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ini. Oke, kita. Nah, ini ya mungkin ya. Mungkin ini kita ambil yang sesuai gitu ya. Nah, kemudian kita ini PDF-nya dan sebagainya. Itu memang apa namanya kita harus tadi menulis artikel atau membuat sebuah analisis itu memang kita harus banyak membaca, teman-teman ya. Nah, setelah semua dokumen ini misalnya ya udah dapat jurnal 30 atau ya kalau kalian nanti 10 aja dulu lah nggak apa-apa namanya juga masih belajar ya 10 atau 15 baru nanti dipindah ke Mendeley tadi ya. Ini kemudian dimasukkan aja add files kemudian dimasukkan ke dalam Mendeley. Mana ya tadi ya? Oke, ini ya, keadaan angkatan kerja sudah. Ini sama. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, bisa udah masuk ke situ ya teman-teman. Nanti baru teman-teman langkah selanjutnya setelah mendapatkan jurnal adalah mempelajari jurnalnya. Nah, itu ya. Selanjutnya, yang bagian ke-6 itu adalah membaca ya, membuat ringkasan terhadap bacaan dari jurnal. Nah, ini untuk membuat ringkasan ini teman-teman ada tipsnya ya. Langsung aja. Ada tipsnya. Yang pertama, baca bagian abstrak dan kesimpulan. Nah, gitu ya, baca bagian abstrak dan kesimpulan. Nah, di sini langsung apa namanya? Setelah membaca abstrak dan kesimpulan baru dibuat sebuah ini apa analisis gitu ya. Tadi ya, ringkasannya gitu supaya teman-teman nanti mudah untuk melakukan citasi. Nah, ini ya, teman-teman. Ini misal Bu Asri buka artikel yang di Mendeley ya. Misalnya punyanya ini. Nah, ini yang teman-teman baca ini saja gitu loh. Oh, ini ya. Ini apa sih? Dia bicara apa sih? Hasil risetnya apa sih? Nah, itu dari sini dan juga dari kesimpulan. Nah, kalau pengen melihat yang lebih dalam lagi langsung masuk ke dalam lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, berikutnya baru mulai menulis. Nah, nanti langsung mulai menulis. Bu Astri berikan contoh seperti tulisan Bu Astri. Nah, ini saya bukakan terkait dengan tulisannya Bu Astri. Itu yang tadi sosiodemografik ya, yang baru aja terbit. Nah, ini teman-teman bisa meniru style gitu ya, style penulisannya gitu ya dengan cara seperti ini. Jadi di introduction itu misalnya ngomongin tentang ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya, maka di atas itu juga akan banyak membahas terkait dengan hal tersebut. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mensitasi apa yang ada di sini. Misalnya ya, ini ada tulisannya Ivanik and Martin, kemudian juga ada punya Hapsari dan Rudianto dan sebagainya, ini dituliskan di sini. Nah, kemudian metode dan analisisnya teman-teman bisa meniru ya seperti yang tadi Bu Aziz jelaskan. Misalnya di sini ada data demografi gitu ya. Nah, setelah ditampilkan tabelnya, kemudian di sini teman-teman
menjelaskan. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki ijazah sekolah menengah tingkat atas, sedangkan mayoritas responden kedua memiliki ijazah sekolah dasar. Nah, hanya 2,4 responden yang berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden dalam kategori cukup. Nah, menurut Omotayo menyatakan bahwa pendidikan yang layak dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Nah, ini kan ada apa ya kayaknya penegasan gitu ya. Ini dari mana? Dari jurnal tadi yang sudah diunduh dari Publisher Paris atau Google yang kita simpan ke dalam Mendeley. Seperti itu. Makanya nggak perlu bacanya sampai semua seluruh jurnal selesai. Kalau ini mah nggak selesai cepat seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ini yang selanjutnya ini ada ini misalnya jumlah tanggungan rumah tangga kan di sini sudah disebutkan jumlah tanggungannya berapa gitu ya. Kita jelaskan datanya secara statistik. Kemudian baru di sini disebutkan jumlah tanggungan dalam rumah tangga ditunjukkan dengan besarnya jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja sehingga berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Konsumsi dan pendapatan per kapita tiap anggota keluarga. Ini adalah tulisan Peter Lanjau dan juga Ravalian pada tahun 95. Nah, pendapat yang lainnya dari Purwanto dan juga Tafzani mengungkapkan bahwa jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dari keluarga tersebut, baik itu saudara kandung maupun bukan kandung yang tinggal dalam satu rumah namun tetapi belum bekerja. Jadi seperti ini ya teman-teman modelnya, tampilkan datanya dulu, kemudian tampilkan hasil dari apa namanya tadi analisis dari penelitian online seperti itu. Nah ini adalah langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah dalam kita mencari apa namanya membuat artikel analisis dari data sekunder. Seperti ini teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya dulu gitu ya terkait dengan yang sudah Bu Asti jelaskan. Nanti ini Bu Asti share semua terkait langkah-langkah dan juga contohnya. Nanti teman-teman silakan untuk UAS ini tidak ada tertulis. Tugasnya adalah membuat artikel dengan analisis data sekunder sesuai yang Bu Asti jelaskan pada hari ini. Mungkin itu ya teman-teman ya dari apa yang bisa Bu Asti sampaikan. Kalau belum ada yang bertanya, nanti kalau ada yang bingung bisa tanyanya di grup aja ya. Kalau tanya di Japrit, mohon maaf kadang ketumpuk. Kalau di grup insya Allah nanti Bu Asti mungkin akan lebih sering membuka grup. Mungkin itu ya Bu, teman-teman ya. Gimana? Bu Astri, Ya. nanti tulisannya Bu Astri di-share di grup ya, Bu. Oh ya, siap Puspo. Nanti Bu Asti share semua langkah-langkahnya juga iya. Nanti kalau teman-teman menemui kebingungan bisa tanya Bu Astri, gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, maaf ya belum Bu Astri ya apa namanya isi absennya. Insya Allah setelah ini Bu Astri isi dulu untuk ini. Jadi kuliah kita sudah selesai dan kita banyak konsultasi via grup terkait ini. Nanti dikumpulnya pas jadwal UAS ya biar nilainya segera keluar. Kan kalau kemarin nilai tugas sudah banyak ya teman-teman membuat tugas juga. Nah, ini untuk gongnya untuk mendapatkan nilai dari demografi. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga yang Bu Astri sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bu Astri dalam mengajar selama semester ini juga banyak kekurangan. Bu Astri mohon maaf. Nanti bertemu lagi mungkin dengan Bu Astri saat skripsi ya, atau ujian skripsi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf izin bertanya. Oh ya, silakan. Ini siapa ini? Ibu, untuk tugasnya individu atau kelompok ya, Bu? Oh, individu. Ini individu ya. Biar lebih maksimal. Ya, silakan. Ini ada sistematikanya nggak, Bu? Kayak oh, iya. berapa kata